udah belajar parenting belum sih? Belum, ngomongin Caca dulu gue. Tapi tuh gue lagi belajar parenting ya. Terus tuh kayak penasaran gitu loh sama orang-orang yang punya orang tua tapi tuh kayak mereka beda ras gitu kan. Terus kayak ya gimana gitu loh ngedidiknya. Nah, ortu gue juga rasanya sama. Tapi tuh gue pernah nanya gitu loh ke teman-teman gue yang ortunya beda ras. Nah, jawaban mereka tuh kayak gini nih, kurang lebih. Sabar gue sambil nyatet bentar. Halo, aku Gaby, yang umur 20 tahun. Papa aku dari Jawa dan mama aku dari Manado. Halo, perkenalkan nama aku Kina, umur 19 tahun. Dan ras orang tua aku, kalau ibu dari Padang dan bapak dari Jawa. Perkenalkan nama saya Melda, umur 20, orang tua asalnya dari, kalau ayah dari suku Padang, kalau ibu dari Padang campur Jawa. Halo, kenalin nama aku Yuni, aku umur 18 tahun. Ayah aku ras Tionghoa, mama aku ras Kutai. Mama itu orangnya lembut, tapi kalau ada hal yang menurut dia udah harus dilakuin itu dia pasti tegas gitu. Kalau dari mama itu sehari-hari lebih keras dibandingin papa dan lebih mentingin sopan santun, terus adab kepada orang yang lebih tua, lebih ke perilaku sehari-hari. Kalau didikan dari mama saya sendiri, yang saya rasain itu lebih mendidik untuk berbuat baik gitu ke orang lain. Dari kecil tuh sering banget untuk disuruh banyak-banyak menyumbang, banyak-banyak membantu orang yang kesulitan gitu. Pendidikan mamaku dari kecil terbilang lebih disiplin dibanding papa, soalnya tapi dalam hal akademik gitu sih mostly. Kalau dari didikan papa itu cenderung lebih pengertian dan lebih lembut, tapi papa itu selalu mentingin akademik dibandingin hal-hal lain. Kalau papa dia orangnya sebenarnya boleh aku ngapain aja asalkan aku seneng, dan yang penting juga aku menjunjung pendidikan aku dengan benar. Papa aku jujur lebih santai gitu kalau dalam mendidik anak, jadi yang kayak santai parent gitu. Dia gak gimana-gimana banget juga sih, cuman dia tuh orangnya menekankan kebersihan banget gitu, jadi dia lebih ngedidik ke arah lifestyle gitu. Oke, kalau didikan papa sendiri sebenarnya beda sama didikan mama. Sebenarnya karena dia background dia tuh di ekonomi gitu, dia dulu kerjanya di bank. Jadi dia tuh memang orangnya agak perhitungan gitu dalam berbagai hal. Jadi bisa dibilang didikan yang didapat dari ayah tuh malah orangnya tuh bisa mengajar untuk kita lebih hemat gitu. Kayaknya mungkin ada, cuman aku nggak terlalu merhatiin karena papa sama mama emang dasarnya dua orang yang bertolak belakang gitu. Tapi ya dari apapun, bahkan bukan dari cara ngomong aja, tapi dari selera makan, terus kayak dan lain sebagainya itu berbeda banget. Jadi kayaknya aku untuk sekarang belum tahu perbedaannya signifikan gitu apa. Kalau kesamaan sih mungkin ke yang tegas-tegasnya itu sih, kayak karena papa aku tahu aku harus menjunjung tinggi pendidikan aku. Jadi kalau misalkan aku udah mulai mungkin nyeleneh juga sih maksudnya gitu, dia pasti bakal tegas juga keluar tegasnya. Mama aku juga gitu. Sebenarnya agak bertolak belakang sih cara mereka ngedidik, tapi satu hal yang aku lihat sama itu mereka sama-sama mentingin dan selalu menekankan kalau aku harus jaga diri dan harus mempertahankan keimanan. Mungkin yang dirasain sekarang sih, karena mereka berdua tuh kayak bersama-sama gitu untuk mempelajari agama lebih dalam lagi sekarang. Jadi kesamaan pendidikannya tuh sekarang yang dirasain itu dalam hal agama sih, karena emang mereka juga bisa dibilang dengerin ceramah yang sama dan dapat pembelajaran tentang agama tuh dari sumber yang sama. Sebenarnya ngerasanya nggak terlalu ada ya, kayak fokusnya sebenarnya dari kecil tuh ke belajar aja gitu dan lebih ke modern aja, nggak pernah ada kayak harus ikutin tradisi ini tradisi itu. Bahkan dekat sama keluarga yang ada di kampung pun juga nggak terlalu sedekat itu, jadi kurang ada culture yang kerasa di didikan kedua orang tua gitu. Kalau dari papa karena ras Tionghoa, aku ngerayain Chinese New Year tiap tahunnya. Sedangkan kalau dari mama itu sebenarnya banyak sih kultur-kulturnya, kayak kalau di kota itu ada budaya erau gitu, kebiasaan kayak namanya kepunan gitu, yang misalnya kalau keluar rumah tuh terus kayak makan tuh harus dicicipin dulu, kalau enggak nanti ada bad things happen gitu di luar. Terus kalau papa tuh juga ada yang kayak warna ini bawa keberuntungan, ya kan orang Cina ada kayak gitu.
Kalau dari mama sebenarnya kurang ada karena memang mama tuh besarnya di Jakarta bukan di Padang. Tapi kalau misalnya dari papa tuh ada karena memang papa besarnya di Surabaya, jadi masih ada budaya mudik. Habis itu seringkali ada kosakata bahasa Jawa yang dicampur-campur di pembicaraan sehari-hari. Dari bapakku sendiri, dia kan Jawa dan dia nggak terlalu bawa kultur apa-apa sih. Dan kalau misalkan dari mama nggak terlalu banyak kultur sih, tapi dia cuma suka aja bawa-bawa makanan dari Manado gitu, kayak babi panggang gitu-gitu, dan itu dia suka. Tapi kalau kultur sendiri nggak ada. Menurut aku papa sih, karena ya sampai sekarang juga jadi aku bener-bener ngambil serius tentang pendidikan aku ini. Dan jadi kalau ada apa-apa juga aku selalu minta restunya ke papa juga, karena gimana ya, kayak dia tuh yang paling mengarahkan hidup aku gitu deh. Kalau sekarang mungkin campuran antara keduanya sih, karena kalau misalnya dalam hal akademik pasti yang diingat tuh didikannya papa, tapi kalau misalnya kehidupan sehari-hari itu yang diingat ya didikannya mama gitu loh, untuk bilang terima kasih, minta maaf, permisi segala macam, dan berperilaku sehari-hari itu lebih ke mama. Tapi kalau untuk permasalahan akademik, cara belajar, disiplin gitu-gitu lebih dari papa. Kalau yang paling kerasa siapa? Sebenarnya ngerasanya dua-duanya sangat berpengaruh ya, seimbang gitu. Unconsciously tuh sering kerasanya tuh didikan ayah yang paling kerasa, karena yang tadi soal untuk bisa lebih hemat kayak gitu-gitu secara otomatis gitu. Kalau mau beli sesuatu tuh harus banyak pertimbangan dulu kayak gitu. Kalau didikan dari ibu untuk kayak banyak membantu orang lain dan menyumbangkan yang kita punya tuh suka jadi reminder juga sih. Misalnya kayak ada orang yang butuh bantuan, jadi keinget didikan ibu, terus akhirnya melakukan gitu. Dua-duanya sebenarnya berpengaruh, cuman mungkin karena cara didik mama lebih intens, jadi aku kebanyakan terpengaruh dari mama gitu. Terus juga aja, maksudnya papa itu gimana ya, kebiasaan Tionghoa atau Chinese-nya gitu tuh nggak sekuat saudara-saudaranya kan. Jadi so far aku lebih kepengaruh sama dari mama, kutu-kutu dari mama dan didikan dari mama. Nah, kurang gitu gue, lo nyatet nih gue ngomong dari tadi. Nyatet lah. Ini gue mau coba simpulin ya dari yang gue catat. Itu yang pertama, 3 dari 4 orang yang lo bilang itu tuh katanya ibunya itu lebih mendidik mereka untuk menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ayah lebih mendidik ke suatu hal yang lebih spesifik seperti pendidikan ataupun masalah keuangan. Terus yang kedua, kurang ada kesamaan yang spesifik dari kedua orang tua mereka selain mendidik dengan tegas dan banyak mengingatkan mengenai agama. Terus yang ketiga, 2 orang yang lo ceritain itu bilang kalau misalnya orang tua mereka tidak menetapkan kebiasaan dari adat mereka masing-masing. Dan yang terakhir, 1 orang menyatakan bahwa didikan ayah paling berpengaruh, 1 orang menyatakan didikan mama paling berpengaruh, dan 2 orang menyatakan bahwa didikan keduanya lebih berpengaruh untuk hal yang berbeda. Itu nggak sih yang lo jelasin ke gue tadi? Gue tuh sebenarnya pernah baca jurnal ya, tapi tuh bentar deh, gue cari dulu bentar. Oke, jadi jurnalnya itu menurut Lorenzo Blanco et al. Tahun 2013. Nah, dia itu bilang kalau misalnya kemungkinan buat remaja yang berasal dari keluarga multi etnik dan multi ras itu bisa ngerasa kalau misalnya dia itu sendirian dan kurang sense of belongingnya. Karena itu dia itu ngerasa kalau dia berbeda dari teman-teman lingkungannya. Dan orang tuanya dia itu biasanya itu modifikasi cara mereka buat mendidik biar nggak sama kayak dari kultur mereka gitu, supaya nggak kena efek negatif dari stereotip yang ada. Oh, itu tuh kayak stereotypes gitu nggak sih? Kayak misalnya orang Padang perhitungan, terus misalnya orang Sunda itu materialis gitu. Itu benar. Nah, jadi itu sebenarnya mereka ngubah cara didiknya itu supaya ngelindungin anaknya kayak gitu loh. Nah, terus kayak yang tadi kita udah lihat, didikan itu juga berpengaruh ke anaknya. Dan mereka itu kurang apa ya? Nggak bawa kebiasaan dari kultur-kultur mereka se-strong itu kayak gitu. Paling mereka bawa sedikit, cuma lebih subtle kayak gitu. Iya sih, gue juga sebenarnya denger ya, emang ada beberapa kebiasaan yang emang masih ditetapkan gitu loh dari adat mereka masing-masing. Itu tuh kayak udah subtle aja gitu nggak sih? Oke, berarti lo udah ngerti kan, Gun? Lo belajar apa? Main cewek-cewek mulu? Alah, satu gampang. Mencari dulu gue.